S3, gak boleh sedih. Setelah bertemu dengan Wimala, Nayara banyak memikirkan hal-hal tentang cerita yang baru dia dengar dari Wimala selama mereka lost contact. Terutama tentang Kamisa. Sebagai sesama perempuan yang telah menjadi seorang ibu dan juga pernah menjadi anak perempuan yang tidak mendapat perhatian utuh dari keluarga. Malangnya nasibmu, Micha. Kehilangan ayah, dan sampai di usia ini, kamu masih belum bisa menggenggam hati kedua kakek nenekmu. Gumamnya dan hati Nayara ikut tersentuh. Nei. Panggil Al yang baru masuk ke dalam kamar dengan jersey bernomor punggung Raven. Iya, sayang. Nayara menyahut. Kok kayaknya kamu menung banget? Tadi kamu super excited untuk menonton pertandingan Raven. Tanya Al agak keheranan. Setelah ketemu sama Wim, ada beberapa hal yang mengubah perasaanku. Kasihan anak itu. Ungkap Nayara. Kamisa? Nayara mengangguk. Mendung di wajah tak dapat disembunyikan lagi. Al sangat mengerti. Perasaan istrinya memang sangat sensitif untuk hal-hal semacam itu. Al merangkul Nayara sambil mengusap-usap punggung sehingga perasaan Nayara terasa lebih baik. Dia akan jadi anak yang berhasil di masa depan. Situasi yang dihadapinya ini adalah hal biasa. Ketika kakek neneknya mencair dan menerima dia secara utuh, pasti itu akan menjadi momen paling bahagia di hidupnya. Itu pasti akan terwujud. Nayara mengaminkan ucapan Al karena itu seperti sebuah doa. Dia adalah gadis yang sangat ceria, dia sangat pandai menyembunyikan luka di balik senyum rekahnya. Kasihan, tapi seperti kamu bilang, aku berharap dia jadi orang yang sukses di masa depan. Al mengangguk sambil tersenyum. Kita berangkat sekarang? Pertandingannya masih 2 jam lagi, tapi kita akan menghabiskan waktu lebih banyak di perjalanan. Karena ini jam bubaran kantor, jalanan pasti macet. Ajak Al. Iya. Sebaiknya kita berangkat sekarang. Semoga nggak macet parah, dengan begitu kita bisa sampai tepat waktu sebelum pertandingan dimulai. Iya, ayo. Sekarang Nayara harus fokus lagi pada Raven. Waktunya di Jakarta tak akan lama, walaupun masih saja terngiang cerita dari Wimala. Kamisa dan Wimala pulang ke rumah. Mereka disambut dengan sikap dingin Restu dan Tika di teras rumah. Keduanya hanya bertanya pada Wimala, tidak pada Kamisa. Kamu pasti capek, Wim. Gi istirahat dulu, ibumu sudah memasak makanan favorit kamu. Kata Restu. Bahkan Restu tak mau menerima salam dari Kamisa. Tapi hal seperti itu sudah sangat biasa untuk Kamisa sehingga tak selalu ia masukkan ke dalam hati. Aku nggak terlalu capek, yang kerja keras itu Micha. Wimala melirik lalu tersenyum pada Kamisa. Restu dan Tika tidak terlalu peduli pada pembelaan Wimala terhadap Kamisa. Oh ya, Wim. Tadi siang, ada Arda datang ke sini. Kamu masih ingat kan? Kabari Tika. Oh, Mas Arda? Ya, aku ingat. Aku dengar istrinya meninggal 1 bulan yang lalu. Nah, itu dia. Arda itu masih punya 2 anak yang masih kecil-kecil. Yang satu baru berusia 3 tahun dan yang bungsu masih berusia 8 bulan. Kasihan banget loh, Wim. Tika terlihat semangat. Oh ya? Kasihan ya. Kamisa merasa tak dianggap. Dia pun memutuskan untuk masuk ke dalam rumah duluan. Bun, Kek, Nek, aku masuk ya? Ucap Kamisa. Hanya Wimala yang mendengar dan menjawab. Iya, Nak. Istirahatlah. Kamisa masuk dan tak mengharapkan sautan dari kakek neneknya. Wim, kamu harus mau kalau Nak Arda meminang kamu dalam waktu terdekat ini. Paksa Tika. Iya, Wim. Arda itu punya pekerjaan tetap. Dia bisa menjamin kehidupan kamu walaupun kamu harus tulus merawat anak-anaknya. Susul Restu. Bahasan itu membuat Kamisa tak cepat-cepat pergi. Kamisa memilih untuk tinggal beberapa saat di balik pintu yang sedikit terbuka. Kamisa tertarik untuk menguping apa yang kakek neneknya bicarakan pada sang bunda. Pokoknya kamu harus mau dan gak boleh nolak.
tegas Tika. Aduh, Bu, please. Aku belum memikirkan pernikahan yang baru. Aku lagi mau fokus sama diri aku sendiri dan yang paling utama untuk masa depan Micha. Jangan bodoh kamu, Wim. Saran orang tua tuh didengar. Selama ini kamu selalu meyakini pilihan kami. Pilihan yang tak sejalan dengan kami. Buktinya apa? Kamu dibuat sengsara sama pria pilihanmu. Dia meninggalkan banyak hutang dan meninggalkan anak yang harus kamu tanggung segala biayanya. Omel restu. Kamisa kecewa dengan ucapan sang kakek. Tapi sekali lagi, itu adalah hal yang sangat biasa bagi gadis 17 tahun itu. Menikahlah lagi, Wim. Berikan kami cucu-cucu yang lain, yang bisa kami terima dengan sepenuh hati. Dari pria baik seperti Arda. Jangan dari pria brengsek seperti almarhum suamimu. Ujar Restu. Ucapannya membuat hati Kamisa hancur kali ini. Seketika matanya dan hidungnya terasa pedas. Dia selalu tahan untuk tidak baper, tapi kali ini Kamisa menangis karena sakit hati. Istighfar, Ayah. Ayah bicara apa? Bahkan setelah Felix nggak ada di dunia ini, hati Ayah masih keras begini. Aku kecewa sama Ayah. Protes Wimala. Ibu sih udah memaafkan almarhum, tapi hati nggak bisa dipaksakan. Ibu sulit sekali menerima anak yang telah dia tinggalkan. Ucap Tika. Ucapan sang nenek laksana taburan garam di atas luka di hati Kamisa. Hati Kamisa semakin sesak rasanya. Ibu bicara apa sih? Kalian ini kenapa? Ini udah 17 tahun dan kalian masih seperti ini? Kamisa tak bisa tahan lagi. Dia memutuskan untuk pergi ke kamarnya karena tak ingin ketahuan menguping. Selain itu, Kamisa juga ingin segera menangis di kamarnya. Imet sebagai gadis tegar tak ingin rusak karena ketahuan menangis. Sesampainya di dalam kamar, Kamisa duduk di meja belajarnya lalu membiarkan air mata semakin deras membasahi pipinya. Aku nggak mau benci pada almarhum ayah. Aku nggak mau benci pada kakek. Aku juga nggak mau benci pada nenek. Sumpah aku nggak mau. Lirihnya sambil menutup kedua wajahnya. Tapi kenapa? Kenapa mereka memaksa aku buat membenci? Ada apa dengan mereka? Apa salahku? Apa? Protes Kamisa pada dirinya sendiri. Selama ini dia selalu berusaha tegar, tapi mendengar ucapan Restu dan Tika barusan membuat Kamisa runtuh juga pada akhirnya. Menjadi cucu yang tidak diterima oleh dua nenek dan dua kakek adalah hal yang sangat menyakitkan. Beruntung Kamisa masih memiliki bunda yang menjadi motivasinya untuk terus bertahan walau sedang dihantam badai kekecewaan. Tapi kali ini, menutupi wajah dan mata yang memerah setelah menangis brutal karena sakit hati, Kamisa memakai masker wajah sehingga Wimala tidak tahu kalau Kamisa baru selesai menangis selama 2 jam full. Ayo makan dulu. Ajak Wimala. Tanggung lagi maskeran, Bun. Kamisa membalas ajakan Wimala dengan teks di layar ponselnya. Ya ampun, lagian kenapa sih pakai masker jam segini? Harusnya nanti selesai makan. Kata Wimala. Bunda duluan aja ya, nanti aku makannya jam 9 aja. Balas Kamisa masih dengan teks. Ya udah kalau gitu, Bunda makan duluan sama kakek dan nenek ya. Pamit Wimala. Oks, Bun. Wimala pergi dan tidak tahu kalau alasan Kamisa maskeran adalah untuk menyembunyikan rasa sakit hatinya. Setelah Wimala pergi, Kamisa segera membersihkan maskernya lalu mencuci wajahnya hingga bersih. Bunda nggak boleh tahu aku sedih, nanti Bunda merasa bersalah lagi. Walaupun aku bikin kakek dan nenek kecewa, tapi setidaknya aku nggak membuat Bunda sedih. Batin Kamisa dan setelah itu dia pergi ke kasur untuk tidur dan melewatkan jatah makan malamnya. S3, mengasuh 2 kerucil. Datang ke sekolah dengan wajah glowing walaupun dengan mata bengkak, tapi Kamisa selalu punya jawaban brilian untuk menghindari kecurigaan teman-temannya. Iya sumpah, episode kemarin bawang banget.
Aku nangis nggak karu-karuan. Nih, sampai wajahku bengkak kayak habis putus cinta, iya kan? Kata Kamisa ketika Seira menyambut dan bertanya, kamu kenapa? Kayak habis nangis brutal semalaman. Wah, aku harus nonton dong. Sumpah aku skip drama yang itu karena emang dari awal tuh kayak monoton banget alurnya. Tapi kalau bikin kamu sampai nangis bombay begini, pasti serunya nggak ketulungan. Kata Seira yang percaya saja dengan cerita Kamisa. Nonton deh, biar kamu juga bisa rasain perihnya hati sampai kayak dicabik-cabik. Tapi, kok serem ya? Sesedih itukah? Tapi kalau nggak siap, ya nggak usah juga. Oh iya, tugas Bu Irna dikumpulin sekarang ya. Cepat-cepat Kamisa mengalihkan obrolan. Ya, di jam pertama ini. Kamu udah kelar? Tanya Seira lalu mengeluarkan bukunya. Udah dong, oh ya, si Niki kemana ya? Biasanya dia datang awal, kok belum nongol tuh anak? Semalam chat aku, katanya dia demam, nggak akan masuk hari ini. Oh, demam? Demam kenapa tuh anak? Kemarin masih sehat bugar, apa demam gegara tahu kalau aku kenal sama Kak Raven? Batin Kamisa. Eca tahu nggak? Seira siap membuka obrolan baru. Nggak tahu, apa tuh? Tukas Kamisa. Kamu peka nggak sih, kalau Davin tuh lagi merhatiin kamu? Bisik Seira sambil ketawa-ketawa. Davin? Davin anak basket itu? Dari kelas sebelah. Merhatiin aku gimana? Kayaknya nggak deh, biasa aja ah. Sanggah Kamisa. Selama ini, Kamisa memang merasa tak ada satu pun teman sekolah yang tertarik dengan dirinya. Kamu emang nggak peka? Nggak peka banget, padahal dia sering sengaja lewat ke kelas ini buat sekedar ngeliat kamu. Belum tentu juga deh, say. Bisa aja dia lihat teman yang lain. Di kelas ini ada 16 siswi yang cantik-cantik, iya kan? Ih, kamu tuh nggak peka banget deh. Lagian Davin kan punya fans, aku nggak mau kepedean ah. Nanti aku di-roasting habis-habisan sama fansnya. Lihat aja, maybe 1 atau 2 minggu lagi paling lambat, Davin bakalan mulai bergerak saat sedeketin kamu. Jujur saja Kamisa kebawa perasaan. Siapa pula yang tidak senang didekati oleh salah satu pria populer di sekolah. Tapi Kamisa tidak terlalu pede atas dirinya sendiri. Oh ya say, selama ini kan kamu udah baik banget ke aku punya hadiah buat kamu. Tapi aku taruh di loker. Nanti aja pas istirahat ya. Wah, apa tuh? Ada deh, nanti aku tunjukin pas jam istirahat, oke? Oke deh, nggak sabar pengen tahu apa hadiahnya. Kriiking. Bel tanda masuk kelas sudah berdering lantang. Itu artinya seluruh siswa harus sudah ada di dalam kelas untuk mengikuti pelajaran pertama. Nayara masih ada di rumah Raven, Al juga, tapi hari ini Al akan ikut ke kantor milik papanya. Sementara Nayara akan menyibukkan diri menyiapkan makan malam bersama Rinjani. Oh, si anaknya Tante Rani? Wah, mudah-mudahan aku masih di sini biar bisa sekalian menghadiri pernikahannya. Ucap Nayara membahas soal pernikahan Shay, anaknya Rani. Akad dan resepsi digelar di tanggal 17 nanti. Emangnya kamu pulang ke Amerika kapan, Nei? Pas tanggal 19, Mah. Oh, berarti masih sempet. Alhamdulillah. Nah, nanti kita pergi sama-sama ya. Kata Rinjani. Siap, Mah. Nesha kok belum nyampe ya? Jenny juga. Perasaan tadi mereka udah bilang OTW sejak 1 jam yang lalu deh. Kata Nayara sambil berulang kali melirik ke arah jam dinding. Kayaknya kejebak macet deh. Kamu kan tahu sendiri, Nek, jalanan Jakarta macetnya kayak gimana? Oh iya ya. Menantu dan mertua masih sangat kompak menyiapkan bahan-bahan kue untuk mereka buat bersama. Kamu udah ketemu sama Wimala? Tadi Mama lihat ternyata dia buka usaha laundry di sekitar sini. Tanya Rinjani membuka obrolan yang lain. Udah, Mah. Kemarin, sebelum aku nonton pertandingan Al. Mama ngerasa kalau dia kurang beruntung beberapa tahun sebelumnya. Mama dengar Felix mengalami kecelakaan dan meninggal dunia.
tapi meninggalkan hutang sampai rumah mereka disita. Semoga Wimala diberi hati yang lapang menerima cobaan hidup yang tiada henti datang bertubi-tubi kepadanya. Jelas Rinjani. Nayara jadi kepikiran lagi, apalagi lirihan hati Wimala tentang sikap kedua orang tuanya terhadap Kamisa. Nayara masih terbayang-bayang bagaimana sakitnya menjadi Wimala dan Kamisa. Mica kecil sudah tumbuh besar. Semoga kelak ia menemukan kehidupan yang lebih baik, terutama jodoh yang terbaik. Semoga nasib ibunya dijadikan pelajaran agar di masa depan dia bisa membangun kehidupan baru yang jauh-jauh lebih baik dari apa yang mereka jalani selama ini. Lanjut Rinjani. Amin. Aku juga mendoakan yang terbaik buat Kamisa. Tukas Nayara. Sebuah mobil terparkir di halaman. Sepertinya itu memang mobilnya Anesha. Anesha keluar sebagai pengemudi mobil itu. Dari seat depan juga keluar Jenny yang menggendong bayi kecil dan itu adalah Irish, bayi Anesha yang baru berusia 4 bulan. Sementara dari jok belakang ada Romero, 5 tahun, dan Axel, 5 tahun. Romero adalah anak sulung Anesha, sementara Axel adalah anaknya Jenny. Mereka lucu-lucu dan menggemaskan. Nah itu mereka datang. Sambut Rinjani lalu meninggalkan pekerjaannya untuk menyambut kedatangan dua wanita dewasa yang dulunya bocil itu, dengan para kerucil imut yang terlihat aktif dan siap membuat rumah Raven yang senyap menjadi rumah yang penuh kegaduhan. Rinjani dan Nayara pergi keluar rumah untuk menyambut. Ternyata Raven yang baru selesai melakukan olahraga ringan di halaman belakang juga sudah lebih dulu menghampiri kedua tanta dan ketiga sepupunya. Hei, Karaf! Ajarin kamu main basket. Ujar Romero. Iya. Kami juga mau jadi cowok keren jago basket kayak Kak Raven. Sambung Axel. Keduanya membuat Axel gemas. Para orang tua juga tak kalah gemas dibuatnya. Oke. Sana masuk ke lapangan, nanti kakak nyusul. Kata Raven. Siap, coach. Sahut Romero dan Axel dengan kompak. Betapa imutnya mereka ketika memanggil Raven dengan sebutan kut atau pelesetan dari kata coach. Ampun dah bocil-bocil. Dari rumah semangat banget katanya mau sungkem sama Coach Raven. Canda Anesha. Romero, Axel, salim dulu sini sama Tante Nei dan Nenek Rin. Panggil Jenny saat Rinjani dan Nayara datang menghampiri mereka. Dua balita imut itu memutar balik langkah mereka dan menghampiri Rinjani serta Nayara lantas memberi tangan pada keduanya. Anak, cucu-cucu nenek ganteng-ganteng deh. Kami mau main di sana ya, Nek? Iya sana, nanti kalian diasuh sama Kak Raven. Raf, kamu jagain mereka ya? Kata Rinjani pada Raven. Tentu saja Raven tak akan mampu menolak. Dia harus menyiapkan energi untuk mengasuh kedua sepupu kecilnya itu. S3, butuh bantuan. Kamu curang! Kamu mainnya kasar! Ujar Axel lalu mendorong tubuh Romero sampai terjengkak di atas lapangan. Kamu juga kasar! Romero kecil tidak menangis. Ia bangkit dan membalas apa yang Axel lakukan. Axel juga terjatuh dan dialah yang akhirnya menangis. Huaa! Mami, Romero galaa! Tangis bocah 5 tahun itu pecah dan membuat Raven kewalahan. Sejak awal mengasuh, Raven sudah kebingungan bagaimana cara mengakurkan kedua sepupu imutnya itu. Udah. Minta maaf. Di sini nggak ada yang jagoan kalau nggak saling minta maaf. Jagoan itu kalau udah bikin temannya jatuh, berarti harus minta maaf. Itu namanya sportivitas. Lerai Raven lalu membantu Axel bangkit. Tapi Romer galak banget, Kak. Huhu. Keluh Axel dan masih menangis. Cengeng. Kamu juga yang mulai. Romero yang dominan malah menyoraki. Kakak nggak mau tahu. Pokoknya Romer harus minta maaf sama Axel. Axel juga harus minta maaf sama Romer. Ayo cepat. Mica Alondri. Raven mendengar seruan lantang itu dari luar gerbang rumah.
Perhatian Raven langsung teralihkan, itu pasti Kamisa yang mengantarkan hasil laundry Raven 2 hari yang lalu. Khawatir kedua sepupunya ribut lagi, Raven memutuskan untuk menuntun keduanya ikut untuk membukakan pintu gerbang. Mau kemana, Kak? Tanya Romero. Aku mau es krim, huhu. Ucap Axel masih dengan isak tangis yang sama. Iya, nanti kakak beliin kalian es krim, tapi kalian wajib saling maaf-maafan. Ujar Raven memberi syarat. Maaf-maafannya nanti aja pas lebaran, Kak. Romero terus nyahut saja. Nyagut terus kamu, Rom. Bukannya nurut. Sahutannya memang spontan dan kadang membuat Raven ingin ketawa. Tapi dia harus bertahan cosplay jadi core galak untuk keduanya. Sudah sampai di depan gerbang, Raven membukakannya dan Kamisa memang sudah menunggu di depan gerbang. Kamisa kaget dengan 2 anak lelaki lucu-lucu yang saat ini ada di sisi kanan kiri Raven. Wah, siapa ini? Kalian gemes amai. Ucap Kamisa lalu turun dari motornya. Aku Romero, Kak. Romero menjawab dengan sigap. Kamisa semakin gemas. Kamisa suka dengan anak-anak yang atraktif. Yang lagi nangis ini Axel. Ucap Romero lagi dan memperkenalkan Axel yang masih terisak. Romero dan Axel, gemes banget deh. Apa kalian lagi privat sama Kak Raven? Tanya Kamisa lagi lalu melirik ke arah Raven. Kami lagi diasuh sama Kak Raven. Diasuh? Hampir saja Kamisa tak percaya. Memang boleh seorang atlet yang fansnya bejibun tiba-tiba alih profesi jadi pengasuh dadakan? Kamisa hanya cekikikan mengetahui hal itu. Jangan ngetawain! Ujar Raven kesal. Iya. Ya udah nih, bed cover yang kemarin. Kata Kamisa lalu menurunkan paket laundry yang telah bersih itu pada Raven. Tolong jagain dulu mereka di sini, kakak mau taruh ini di sana. Pinta Raven yang akan menyimpan bed covernya itu ke teras rumah. Ops! Setujui Kamisa dan Kamisa akan memastikan kalau kedua kerucil itu aman selama beberapa saat dengannya. Tapi ketika Raven pergi, Axel dan Romero tatap-tatapan dan saling memberi kode random yang hanya mereka berdua saja yang tahu maknanya. Romero sama Axel udah sekolah belum? Tanya Kamisa. Kaburer! Dua bocah yang sebentar-sebentar akur, sebentar-sebentar ribut itu malah kompak kabur pergi menerobos pintu gerbang. Kamisa sampai panik dan berusaha mengejar sebelum mereka berlari semakin jauh. Kalian, jangan lari-lari di situ. Nanti ada mobil motor lewat. Teriak-teriak Kamisa dan Raven sadar kalau kedua sepupunya sedang membuat ulah. Raven hanya mengembuskan nafas kasar, lalu setelah menaruh hasil laundrynya di meja di teras depan rumah, dia lantas mempercepat langkah untuk mengejar membantu Kamisa yang kewalahan. Raven melihat Kamisa kebingungan, Romero dan Axel larinya kencang sekali. Apalagi yang satu lari ke arah utara dan yang satu lagi ke selatan. Aduh, nanti kakak dimarahin lo sama Kak Raven. Ayo sini, mainnya di dalam aja. Seru Kamisa. Raven datang membantu, Raven menangkap Romero dan dengan begitu, Kamisa bisa fokus mengejar Axel. Seru banget main kucing-kucingan. Celoteh Romero. Iya seru banget. Sekarang jadi pengen makan es krim. Sahut Axel yang sudah tidak menangis lagi. Ampun deh, nyasuh 2 anak aja, cuma beberapa menit, sampai kewalahan gini. Salut banget sama guru-guru PAUD kalau punya 10 murid, muridnya aktif semua kayak Romer sama Axel. Keluh Kamisa sambil menuntun Axel lebih dekat pada Raven yang sudah lebih dulu mengamankan Romero. Ayo kak, belikan es krim. Ajak Romero. Ada di rumah, gak usah beli. Kata Raven. Gak mau yang di rumah, maunya beli. Romero merajuk. Ya,
Kalau yang di rumah pasti rasanya bosen. Kalau beli bisa pilih banyak. Sahut yang satunya. Raven punya ide. Melihat sepeda motor Kamisa, mungkin Raven bisa pinjam untuk ke minimarket terdekat, sekalian mengajak Kamisa untuk menjaga salah satu di antara Romero atau Axel agar tidak kabur-kaburan lagi. Pinjam motor kamu, kata Raven pada Kamisa. Boleh, Kak Raven mau nurutin kemauan Romer sama Axel? Ya. Kamu juga ikut, jagain salah satunya, biar nggak kabur-kabur lagi. Aku ikut kalian? Ya. Ya udah ayo. Kamisa malah senang, kapan lagi bisa jadi pengasuh dadakan duet dengan Raven. Pasti akan seru dan akan menjadi pengalaman yang bisa dikenang nantinya. Sepeda motor 125 cm3 milik Kamisa terlihat begitu mungil saat dipakai oleh Raven yang memiliki tinggi badan menjulang. Motornya juga jadi sedikit sempit tapi harus dicukup-cukupkan. Raven yang mengemudikan motornya, Romero di depan sementara Axel di belakang di antara Raven dan Kamisa. Udah? Tanya Raven sambil menoleh ke belakang untuk memastikan penumpangnya sudah siap. Udah, Kak. Jawab Kamisa sambil memegangi Axel. Asik, jalan-jalan naik motor seru banget. Ujar Romero begitu girang. Seru parah. Sahut Axel dari belakang. Iya seru banget, kids. Sahut Kamisa di dalam hati, tentulah Kamisa juga merasa senang dengan kebersamaan itu. Para ibu tidak tahu kalau Raven kewalahan mengasuh kedua bocah aktif itu. Mereka masih santai-santai sambil memasak dan ngerumpi cantik di dapur milik Raven. Aku sama Jenny, cuma beda 7 tahun doang sama Kak Nei dan Kak Al. Tapi kalian udah punya anak bujang. Tapi kami berdua, bujang kami masih bocil. Jadi nyesel dulu-dulu kenapa nggak nikah muda aja? Kata Anesha. Iya ya, sekarang kita udah 30 plus menuju kepala 4, tapi jagoan-jagoan kita masih TK. Tukas Jenny. Kak An, udah mama bilang sejak lama, sejak usia kamu 25, tapi kamu masih aja kekeh mau nikah di usia matang. Tuh, Nei sama Al aja bisa melewati semua ujian bersama-sama, padahal mereka nikah di usia 20 tahunan awal. Kata Rinjani. Ya kalau mereka kan emang secepat itu menemukan chemistry mereka. Lah aku sama Jenny. Ya gitu deh. Mereka terus asyik berbincang sampai tak sadar kalau Raven sedang pergi membeli es krim bersama Kamisa plus 2 sepupu nakalnya. S3 masih menyimpannya.